Bismillahirrahmanirrahim. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح. Ini ayat setelah kemarin kita bercerita tentang keluarga Imran. Jadi Maryam ini yang kemudian menurunkan keturunan Nabi Isa itu adalah termasuk atau tergolong kepada keluarga Imran. Nah, keluarga Imran ini adalah keluarga yang menjadi contoh, menjadi inspirasi di dalam Al-Quran yang diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diwahyukan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk menjadi contoh buat kita bahwa ternyata dari keluarga yang baik-baik, dari keluarga yang hanif, bisa melahirkan keturunan orang yang baik-baik. Dan bahkan para nabi dan para rasul itu lahir dari keturunan yang baik-baik. Jadi tidak ada masalah. Jadi wak maraso-baso mungkin hikmahnya gini kan, bapak caro ya, kami kan tidak pernah di pesantren, tidak pernah belajar agama, kan gitu kan. Tidak usah khawatir, tidak usah merasa rendah diri. Ya. Yang terpenting, menurut cerita yang kalau kita ambil hikmah dari Al-Quran, jadi orang baik. Jadi orang baik. Ketika kita menjadi orang baik, lalu kemudian memiliki akhlak yang baik, ya, berperilaku yang baik, maka besar kemungkinannya, dan bahkan Allah berjanji sebagaimana kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran, itu akan melahirkan keturunan-keturunan yang baik. Nah, inilah yang terjadi kepada keluarga Imran, yang akhirnya melahirkan keturunan para nabi dan para rasul. Nah, ini yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran ayat ke-45. إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ وَجِيهًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Ingatlah ketika para malaikat berkata, wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang sebuah kalimah. Nah, maksudnya kalimat atau wahyu Allah atau firman Allah, yaitunya seorang putra yang bernama Al-Masih Isa bin Maryam. Kenapa bin Maryam? Karena dia punya bapak. Makanya binnya langsung ke Maryam. Nah, sama. Model zaman-zaman kinilah banyak loh mencontoh. Ada loh Isa zaman sekarang, Maryam zaman sekarang, nak punya apa anaknya. Bukan gitu, ya kan? Lah disainginya loh Siti Maryam kan, lah disaingnya Maryam, sehingga punya anak tapi tidak joleh apa. Nah, nggak kayak gitu ya. Nah, ini benar-benar wahyu Allah atau mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Isa dan kepada seorang wanita yang luar biasa hanif, solehah, baik, yang memang telah dipersiapkan oleh Allah sebelumnya dari keluarga Imran, ya kan? Imran punya istri, lalu kemudian hamil, dan istri Imran kemarin kita ada cerita, dia akan mewakafkan kepada Allah, kan gitu betul. Nah, jadi kalau saya hamil ini, ya Allah, anak yang ada dalam kandungan saya ini saya wakafkan untuk fi sabilillah, untuk kepentingan Allah. Nah, kalau awak buat bentuk tu lah, ya kan? Kalau awak kini berpikir, aku hamil anak, hamil kini kandungan, berpikir mudah-mudahan anakku besok jadi dokter. Gitu kan? Mudah-mudahan anakku jadi presiden, mudah-mudahan anakku jadi uang kayu wayu, gitu kan? Mudah-mudahan besok anakku jadi pengusaha, mudah-mudahan nanti anak ini jadi orang sukses. Nggak pernah terpikir oleh kita, mudah-mudahan anak ini menjadi orang yang berjuang di jalan Allah, fi sabilillah. Ini dilakukan oleh istri Imran. Istri Imran begitunya hamil, lalu kemudian dia mewakafkan anaknya. Ya Allah, aku wakafkan anakku ini yang ada dalam kandungan untuk Engkau, ya Allah, fi sabilillah. Karena harapan istri Imran adalah nanti lahir anak laki-laki. Karena sejarahnya yang berjuang untuk agama Allah kebanyakan laki-laki kan gitu. Tapi Allah punya rencana lain. Ya kan? Allah punya rencana lain. Yang terjadi malah sebaliknya. Begitu lahir anak, ternyata anaknya perempuan.
Ah. Lalu kemudian istri Imran mengadu kepada Allah, ya Allah, ternyata perempuan, ya Allah, kata gitu, ternyata perempuan, ternyata seorang perempuan. Tapi kemudian dijawab oleh Allah bahwa aku punya rencana untuk anakmu. Memang seorang perempuan, Maryam, yang diberilah nama Maryam. Nah, Allah punya rencana. Dikisahkan di dalam kisah-kisah Al-Quran ini bahwa Maryam adalah seorang perempuan yang sangat taat, terpelihara, suci, tidak pernah tersentuh oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, sampai pada akhirnya tiba-tiba Inyo merasakan aneh di dalam dirinya, Inyo hamil. Padahal tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah bergaul semacam-macam zaman sekarang, ya kan? Akhirnya kalau banyak pula orang mencontoh Maryam, kan gitu. Banyak pula yang mencontoh Maryam, tiba-tiba lah hamil, tidak punya bapak anaknya gitu. Tidak joleh apa aja kan gitu, bukan tidak punya bapak, tapi tidak jelas bapak. Oleh masyarakat tidak joleh, oleh seperempuan itu joleh. Jadi Maryam zaman sekarang berbeda. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan awak terhindar ya, keturunan awak, keluarga awak, anak-anak perempuan awak, mudah-mudahan Allah hindarkan dari perbuatan-perbuatan tercela ya, maksiat. Na'udzubillahi min zalik. Nah, jadi akhirnya apa? Akhirnya Maryam yang tiba-tiba kemudian merasa aneh di dirinya, ternyata dia hamil. Nah, kaget Maryam, shock lah. Kalau udah zaman kininya kan, ya gimana ndak shock kan? Gimana ndak stres itu? Awak ndak mengapa-apa. Awak ndak ngapo-ngapo, coba yang ndak pernah ngapo-ngapo, ndak pernah bersentuhan laki-laki. Tiba-tiba awak hamil, coba bayangkan tuh, ya kan? Cuma memang Maryam pernah bermimpi, ya kan, didatangi oleh Jibril, ya kan, menitipkan sesuatu kepadanya. Ternyata yang dititipkan itu adalah anak. Masya Allah. Ini titipan dari Allah. Ya, tidak masalah. Bagi kita umat Islam yang beriman, terutama di zaman itu ujian buat umat pada zaman itu, bahwa sesungguhnya bisa saja terjadi kalau Allah menghendaki. Ya kan? Bahkan Nabi Adam tidak punya ibu dan tidak punya bapak. Bisa kan? Allah bisa berkehendak, kun fayakun. Apa yang tidak bisa bagi Allah? Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Allah mampu membuat apa saja kepada diri kita, dan termasuk ya melahirkan seorang anak tanpa bapak. Ini kisah ini menarik. Kisah menarik. Oke, besok jangan pernah absen ya. Kisah tentang Maryam. Nah, akhirnya singkat cerita hamillah Maryam. Malu kan? Ya, takut terjadi fitnah, dan setiap orang yang bertanya kan, mana Maryam? Dan takut kalau tiba-tiba nanti orang bertanya, Maryam kok hamil lah? Siapa bapak? Secara sunatullah tentu harus ada bapak perempuan yang hamil. Akhirnya apa? Akhirnya Maryam dibuatkan suatu kamar khusus di dalam rumah itu oleh ayahnya, ya, dan tidak keluar-keluar. Di situ ajalah dia beribadah di situ, ya, beribadah diam diri di situ dalam kamar itu. Tetapi luar biasanya, selama Maryam hamil, dia tidak pernah merasakan keberatan sedikit pun. Dia tidak pernah merasakan kesusahan sebagaimana layaknya orang hamil pada zaman sekarang. Tidak pernah merasakan berat. Ya kan? Luar biasa ya. Nah, dan selama dia hamil, berada di dalam kamar yang tertutup itu, kamar yang khusus itu, ya, dia tidak keluar-keluar. Sampai-sampai orang tuanya berkata, wahai Maryam, kenapa kamu tidak keluar-keluar? Bagaimana makanmu? Akhirnya dicerita kepada ayahnya, wahai ayahku, aku diberikan makanan setiap saat. Aku lapar. Ya kan? Ternyata diantarkan macam-macam makanan, buah-buahan, makanan-makanan dari surga oleh Jibril. Masya Allah. Ya, begitu indah kisah ini. Lalu kemudian dilanjutkan oleh ayatnya, wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah. Jadi kata Allah, wahai Maryam, aku berikan kabar gembira kepadamu bahwa engkau melahirkan seorang anak laki-laki bernama Isa bin Maryam, seorang laki-laki hebat, ya, seseorang yang terkemuka, termasuk orang terpandang di dunia dan akhirat. Nah,
Jadi hebat, bukan hanya di dunia, tetapi di akhirat. Dunia akhirat. Nah, orang yang hebat, orang yang terkemuka, terpandang di dunia dan akhirat. Siapa dia? Itulah Isa bin Maryam. Nabi Isa. Kenapa dia hebat? Karena di dunia dia masih hidup, dan bahkan sampai sekarang dia masih hidup. Di akhirat dia masih hidup. Sekarang diangkat oleh Allah ke langit, lalu kemudian dia masih hidup sekarang. Nabi Isa masih hidup, dan suatu saat Allah akan turunkan kembali Nabi Isa, ya, di akhir zaman ketika Imam Mahdi sudah datang, lalu kemudian terjadi pertempuran akhir zaman untuk melawan Dajjal, ya kan, antara tiga tokoh penting pada waktu itu, Imam Mahdi, Dajjal, kemudian tokoh ketiga turunlah Isa Al-Masih, Nabi Isa di Masjid Putih, kan gitu ceritanya. Ya, di saat-saat sudah tidak mampu lagi untuk melawan Dajjal, maka kemudian turunlah Nabi Isa. Disitulah orang akan percaya. Yang beragama Nasrani suatu saat akan percaya bahwa Nabi Isa itu masih hidup, dan disitulah Nabi Isa akan bersaksi bahwa ajaran Nabi Muhammad SAW adalah ajaran yang benar, dan mestinya harus mengikuti ajaran ini. Dan semua orang pada waktu itu nanti akan kembali kepada Islam, dan hanya beragama yang satu, agama Islam. Yang tidak mengikuti agama Islam berarti akan berhadap-hadapan dengan Isa Al-Masih dan Imam Mahdi. Makanya dia disebut seorang yang terkemuka di dunia dan akhirat. Nah, awak lanjutkan sedikit ya, kita lanjutkan dikit lagi. Kemudian di ayat berikutnya, ayat ke-46, Allah berfirman, wa yukallimun nasa fil mahdi. Nah, wa kahlan wa minas salihin. Dan dia berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayan dan ketika sudah dewasa. Wa yukallimun nas, dan si Isa ini berbicara kepada manusia. Wa yukallimun nas, berkata-kata, berkalam-kalam kepada manusia. Fil mahdi, dari sejak dalam buayan. Jadi Nabi Isa ini sejak masih kecil dalam buayan, dia bisa bercerita, bisa berkata-kata dengan siapa saja, dengan manusia lagi cerita gitu kan. Nah ini ya, wa kahlan wa minas salihin, dan hingga kemudian dewasa, wa minas salihin, dan dari orang-orang yang saleh. Jadi kalamnya Nabi Isa ini pintar. Ya, Nabi Isa ini berbeda dengan Nabi Musa. Kalau Nabi Musa kalamnya bermasalah sebab makan baru api, ya kan, ditantang oleh Fir'aun waktu itu kan, akhirnya termakan bara api, maka diturunkan Harun saudaranya untuk menjadi pembantu dalam berbicara, menjadi juru bicaranya Nabi Musa. Nah, tapi Nabi Isa adalah seseorang yang berkalam, ya, kalamnya sahih, kalamnya fasih. Beliau adalah seorang yang pintar berkata-kata, pintar berkalam. Dan kepintaran dia berbicara, bisa berbicara, salah satu mukjizat Nabi Isa alaihissalam adalah bisa berbicara sejak masih dalam bayi. Nah, jadi ketika bayi, kan ceritanya, kisahnya waktu itu akhirnya menyebar ke masyarakat yang luas. Mau tidak mau tidak bisa ditutupi bahwa Maryam hamil dan kemudian lahir anak. Tentu kagetlah orang sekampung, ya kan? Kagetlah masyarakat ketika itu, dari mana ini anak datang, siapa bapaknya, kan gitu. Nah, maka kemudian ditanyalah anak ini, ditanyalah Isa ini. Nah, dialah yang berkata, ya kan? Nah, dia yang berkata bahwa dia yang mengatakan kepada orang-orang pada waktu itu bahwa ibunya adalah manusia suci, ya, tidak tersentuh oleh maksiat atau laki-laki manapun, dan aku diutus oleh Allah kepada kalian sebagai nabi, ya, yang akan membawa kebenaran Islam. Qalat rabbi adna yakunu li waladu wa lam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha iza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Kadang-kadang Al-Qur'an ini kan seperti itu. Jadi kayak film. Ya kan, film itu ada apa namanya? Ada alur maju, ada alur mundur. Nah, ini alur mundur ini. Nah, ini alur mundur sebelum kelahiran anaknya. Maryam berkata, qalat rabbi anna yakunu li. Berkata Maryam, ya Rabbi, bagaimana mungkin aku memiliki seorang anak?
Anna yakunu li, bagaimana mungkin, bagaimana ada li aku, waladun walam yamsasni bashar, seorang anak, bagaimana mungkin ada bagiku seorang anak, walam yamsasni bashar, padahal aku tidak pernah disentuh oleh seorang manusia pun, bashar, manusia. Itu kata Maryam. Jadi Maryam berkata kepada Tuhannya, lain kemungkinan punya anak, kata Allah, kalau cara dan punya anak kau hamil, padahal saja tidak pernah disentuh oleh manusia pun. Qala kadzalika Allahu yakhluqu man yasha. Lalu Allah berkata, Allah berfirman kepadanya, kadzalika, demikianlah Allah, yakhluqu ma yasha, menciptakan apa yang Dia kehendaki. Kita saja dan itu adalah, kalau nak menciptakan mau tanpa bapak, mau tanpa ibu, terserah, bisa saja terjadi, kata Allah. Kalau Allah berkehendak, itu bisa terjadi. Iza qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Dia, maksudnya Allah menetapkan suatu perkara, fa innama, suatu urusan, ya, fa innama, maka sesungguhnya hanyalah berkata. Tidak perlu tenanglah. Jadi kalau Allah berkehendak atas suatu urusan, kalau seandainya Allah menginginkan sesuatu, cukup Allah berkata untuk urusan yang inginkan itu, yang Allah inginkan itu, apa kata Allah? Kun fayakun. Jadi, kata Allah, maka jadi. Jadi seketik itu nolanya, jadi langsung. Nah, inilah kisah tentang Maryam dan Nabi Isa alaihi salam yang lahir tanpa bapak. Nah, mudah-mudahan kisah ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa untuk beriman kepada Allah itu perlu satu kepercayaan, keyakinan. Ya, jadi ketika ada kebenaran yang dibawa oleh utusan-utusan Allah, ya, maka mestinya awak harus yakin. Apalagi kini kebenaran-kebenaran telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan kemudian diturunkan kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in, para ulama-ulama sebagai warisatul anbiya. Mestinya awak mengikuti tanpa kemudian banyak alasan lagi. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah, umat-umat Nabi Muhammad yang istiqamah di dalam kebaikan, istiqamah dalam mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah SAW, sehingga kemudian kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kita cukupkan sampai di situ dulu. Besok lagi kita sambung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.